Oke, selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, teman-teman sekalian ya. Selamat datang di channel Ray Maringka. Ya. Hari ini tanggal 22 jam setengah 1 pagi. Ya, artinya masih pagi nih. Gua ini baru aja tadi tuh ngeliat ada postingan ya. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin sih ya, beritanya udah mulai kedengeran ini mengenai problem pada saat kompetisi roasting nasional ICRC 2025 gitu ya. Terus di situ gue sebenarnya masih agak bingung sebenarnya ini masalahnya apa gitu ya. Tapi setelah gue lihat-lihat, oh ternyata masalahnya menurut gue ya ini cukup fatal, cukup rumit, cukup kompleks dan harus apa ya? Harus benar-benar diselesaikan dengan berhati-hati gitu loh. Ya, karena ini bisa dikatakan memang sudah apa ya, sudah merugikan lah ya, merugikan beberapa peserta dan bikin bingung juga. Nah, disclaimer dulu di sini gua tidak mau memihak ke siapapun ya, gue berusaha untuk netral karena kebetulan juga apa ya, gue bisa memahami dari kedua belah pihak nih ya, dari sisi peserta dan dari sisi si penyelenggara juga ya. Gue setidaknya punya bayangan sedikit lah gitu ya, atau gue tahu apa yang mereka rasakan. Ya, pertama, kenapa gue bisa bilang kalau gue punya bayangan dari sisi peserta ya? Jadi kurang lebih itu sekitar 7 tahun lalu, gue sempat ikutan juga kompetisi roasting teman-teman ya. Dan kompetisi itu hasilnya memang sudah ada pemenangnya. Oke, gue tidak permasalahkan lah. Tetapi ternyata hasil penilaiannya itu ada sedikit kesalahan. Bukan sedikit kesalahan sih, menurut gue kesalahannya yang cukup fatal gitu ya. Dan kebetulan gue juga kenal dengan penyelenggaranya, tapi di sini gue tidak ribut-ribut, gue tidak apa ya, tidak koar-koar lah. Ya walaupun hadiahnya itu besar teman-teman ya, hadiahnya itu sangat besar sekali gitu ya. Karena balik lagi gini, kenapa gue tidak teriak-teriak atau gue tidak komplain gitu ya? Karena gue akhirnya ngobrol sama si pihak penyelenggaranya atau orang yang PIC-nya lah ya, PIC-nya. Beliau menjelaskan kesalahannya kenapa, ya karena apa ya sudah. Jadi gue masih bisa memaklumi lah, walaupun kesel nggak kesel, nyesek nggak nyesek gitu ya, karena uang yang gue keluarkan pada saat itu tidak bisa dikatakan sedikit juga teman-teman ya. Kalau tidak salah tuh hampir 10 juta lah. Ya itu untuk beli green bean, untuk sewa mesin, latihan, dan segala macamnya lah. Belum lagi waktu. Itu kalau nggak salah gue intens latihan itu 3 bulan atau 2 bulan lah. Jadi clear. Pertama di sisi peserta, gue tahu perasaannya seperti apa. Sekarang gue coba masuk dari sisi penyelenggara ya. Di sini mungkin buat teman-teman yang belum pernah in charge gitu ya untuk di satu event atau kompetisi gitu ya, ini sangat-sangat melelahkan teman-teman. Capek banget, luar biasa capek. Oke, yang pertama nih capek, terus di situ juga keluar duit juga ya, keluar tenaga juga. Yang mana kalau misalnya kita detail lagi, apalagi ini seorang judges gitu ya, mungkin juga judges ini kan pasti dia punya pekerjaan ya, dia udah capek di kerjaannya ya, pasti di kerjaannya juga ada tekanan, ada pressure gitu ya. Terus kedua, pada saat dia jadi juri ya, karena ini udah tingkatnya nasional, pasti pressure-nya juga sangat besar ya kan. Yang ketiga itu dituntut harus untuk fokus nih, sedangkan kita tahu teman-teman ya, kalau misalnya udah capek, stres, ada pressure, itu untuk fokus itu benar-benar susah banget. Nah jadi setidaknya gue bisa memahami lah, karena kesalahannya ini kalau menurut gue ya, dari kacamata gue loh ya, ini benar-benar pure memang human error tanpa ada seperti komentar-komentar gitu ya yang bilang ini sepertinya bawa ke kepentingan pribadi atau kepentingan satu kelompok lah. Menurut gue tidak sampai ke sana gitu loh. Ini menurut pendapat gue pribadi, oke? Tapi ya balik lagi, kita liatin aja prosesnya berjalan ya, kita tunggu bagaimana hasilnya gitu ya. Lalu hal berikutnya di sini yang gue mau bahas ini adalah sebenarnya kenapa masalahnya gitu ya. Ini sependek yang gue tahu teman-teman ya, kalau misal memang ini
penjelasan gue ada yang salah, boleh silahkan dikoreksi aja. Oke, jadi ketika lomba roasting gitu ya, peserta ini harus mengumpulkan atau harus bikin roast plan dulu. Roast plan itu apa? Jadi bener-bener di detail-detailnya lah, mungkin nanti dari roast profile seperti apa, mungkin roast level, mungkin nanti ada output rasanya apa aja, aftertaste-nya apa-apa aja gitu ya. Nah itu dikumpulin barengan sama biji kopi yang selesai di roasting. Oke, setelah itu dari panel juri, para judges nih cobain kopinya, terus harus dicek nih. Nah ini sesuai nggak output dari rasa kopinya ini ke roast plan-nya gitu ya. Kalau misalkan nanti semuanya cocok gitu ya, mungkin dari aftertaste-nya, dari flavor yang dihasilkan apa aja itu cocok, pasti poinnya akan tinggi. Kalau misalkan nanti mungkin dari roast plan dengan hasil output yang udah dicobain itu berbeda, sudah pasti skornya akan rendah. Oke, itu dulu yang harus teman-teman paham. Nah problemnya di sini yang gue dengar itu adalah ada beberapa roast plan yang penilaiannya itu tertukar. Nah setelah itu ada muncul asumsi lagi dari teman-teman yang lain ya, mungkin yang appeal atau yang protes gitu ya. Wah kalau roast plan-nya ketukar, apakah bisa jadi kopinya juga gitu. Dan menurut gue itu bukan pemikiran yang salah teman-teman. Ya karena gimana ya, kalau misalkan roast plan-nya aja udah ketukar, kemungkinan untuk kopi yang dicicipin ketukar itu tuh juga sangat-sangat besar. Yang mana ketika udah roast plan ketukar, biji kopinya ketukar, itu udah akan ruwet banget. Itu akan kacau. Gitu loh. Itu benar-benar ambiar banget sih. Misalkan ada peserta A, peserta B, peserta C nih ya. Harusnya roast plan yang A ini kan dicocokinnya sama kopinya si A. Tapi penilaian roast plan-nya si A ini yang dicicipin kopinya yang C. Nah kopinya yang C itu roast plan-nya nanti pakai yang A atau pakai yang B. Ruwet nih. Ruwet untuk ketemu titik tengahnya atau kita benar-benar bisa tahu, oke ini yang benar seperti apa, ini sangat-sangat sulit. Nah itu yang gue melihat ya, gue melihat sejauh ini, itu tuh kayaknya yang jadi concern dari orang yang protes. Nah, yang gue kesel di sini adalah gue ada baca komentar gitu ya. Komennya begini, itu yang komplain juara berapa sih? Ya, maksudnya apa sih lu komentar begitu? Begitu loh. Karena buat gue pribadi ya, kalau udah di kompetisi seperti ini, itu tuh udah bukan cuma ngeliat untuk juaranya doang sih. Ya memang semua orang yang kompetisi itu pasti akan ngincer untuk jadi juara, sudah pasti. Nah kalau untuk gue pribadi gitu ya, ketika gue ikut kompetisi ya, amin gue menang. Tapi kalau tidak menang, gue pengen tahu juga dong ya, skor gue seperti apa, yang realnya, yang benar seperti apa. Untuk apa? Untuk jadi bahan pembelajaran gue gitu. Jadi gue bisa mengevaluasi, oke apa yang kurang, apa yang harus gue perbaiki, apa yang harus gue pertahankan, apa yang harus gue tingkatkan gitu. Jadi di sini teman-teman yang punya pemikiran komplain ini karena biar jadi juara ya, atau yang kedua ada yang komplain karena tidak juara jadi komplain, menurut gue ini apa ya, pemikiran lu nih, otak lu nih belum nyampe ke sana gitu, belum nyampe ke sana. Ya karena lu cuma berpikirnya satu titik doang. Dan gue berharap semua teman-teman yang nonton video ini ya lebih open minded lah. Ya jangan pemikirannya jangan katro gitu loh, jangan culun. Ya sebisa mungkin coba deh berpikir dengan pikiran terbuka, jangan emosi dulu ya. Chill aja ya sambil nonton video ini biar tidak tertrigger juga nih. Gitu. Oke, dari masalah itu akhirnya sekarang ini memang dari teman-teman yang appeal sudah mulai proses, seharusnya sih kayaknya sih udah beberapa udah mulai protes ya. Udah mulai protes dan gue lihat sepertinya tuh masih menggunakan jalur yang wajar lah. Oke. Nah, setelah itu karena kan memang masalah ini nih rame banget di online nih kan.
di Instagram dan kawan-kawannya rame banget. Akhirnya menurut gue ini ada banyak orang yang kalau gue sebutnya apa ya, wartawan sambar geledek gitu ya, yang nggak tahu masalahnya apa ya, tidak tahu pasti, tiba-tiba datang kayak nyiremin bensin gitu ya. Jadinya terlihat seperti melebar kemana-mana. Nah, sebisa mungkin ya teman-teman jangan seperti itulah ya. Kalau di sini teman-teman yang memang menyukai keributan gitu ya, please di momen ini, di permasalahan ini, kebiasaan buruknya itu, tabiatnya itu tolong ditahan dulu ya. Kenapa? Biarkan orang yang memang punya kepentingan ini dalam arti memang lagi appeal ya, itu atau bersama dengan teman-teman yang lainnya ini menyelesaikan dulu nih ya. Tolong jangan diganggu-ganggu dulu lah, jangan memperkeruh suasana. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya ya ini semuanya bisa berjalan dengan sangat-sangat baik gitu. Dan sebisa mungkin dari teman-teman yang protes gitu ya, pesan dari gua, pikiran negatif itu sudah pasti ada. Pikiran negatif sudah pasti ada, tapi jangan teman-teman sebarin ke hal yang lain, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebisa mungkin jangan nyerang pribadi. Gua tahu ya di sini ini ketika ada masalah sama satu instansi ya atau organisasi, ini pasti akan ada orang yang ibaratnya yang kontekan sama teman-teman lah, atau yang jadi tameng nih, atau yang jadi muka ya. Nah, teman-teman di sini juga harus paham, oke? Orang ini hanya perwakilan teman-teman ya, perwakilan. Jadi posisinya begini, ini teman di sebelah kanan ini teman-teman yang protes, di sebelah kiri di sini ibaratnya organisasinya nih yang punya bumi nih ya. Ini kalau di-push dua-duanya seperti ini, kasihan nih ya. Maka dari itu gue bilang jangan serang pribadinya, jangan menyerang pribadi orang. Kalau memang ada masalah yang mau ditanyakan, mau minta pertanggungjawaban atau jalan keluar, jalan tengah, ya diskusikan sesuai konteksnya aja gitu. Maksudnya apa? Balik lagi teman-teman ya, di sini gue tidak membela ya, gue cuma berusaha memposisikan ini gue, kalau misalkan gue melakukan kesalahan atau gue adalah orang yang harus menghadapi orang-orang yang protes, itu seperti apa perasaannya. Oke, di sini teman-teman harus open minded banget nih, jangan sampai teman-teman salah sangka ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena apa ya? Jujur sangat tidak enak kalau misalkan gue ini di posisi gue harus jadi muka nih. Harus jadi muka, harus jadi pagar betis, harus jadi tameng. Ini sangat tidak enak teman-teman. Terlepas dari jabatan gue apa ya. Jangan lihat jabatannya lah. Pokoknya lihat posisi gue saat itu jadi apa. Itu sangat serba salah teman-teman. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue lihat juga kemarin ya, orang yang ibaratnya yang kontekan nih sama teman-teman gitu ya, yang berdiskusi di sosial media itu pakai panggilan itu pakai bang atau pakai yang lain lah ya. Nah, terus itu teman-teman ada yang mempermasalahkan lagi. Gini teman-teman, ini gue coba pakai POV gue ya, pakai POV gue nih ya. Mungkin orang ini menganggap bahwa oke, kalau kita diskusi di sosial media gitu ya, nggak bisa dikatakan formal. Betul, karena itu pun gue setuju 100% gitu. Kalau memang lu mau berdiskusi secara formal nih, mungkin lu bisa langsung ketemu, janjian tatap muka gitu ya, atau lu melalui email atau Zoom gitu ya, yang memang bener-bener antara lu aja, lu yang bermasalah dengan orang ini gitu. Kalau misalkan di sosmed ya, karena kan dilihat orang-orang banyak, mungkin ya ini asumsi gua aja, mungkin orang ini mau ngebawa suasananya itu bisa lebih santai gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini yang protes itu tidak terima dipanggil bang atau apa gitu ya, tidak salah juga, gue tidak menyalahkan juga ya. Mungkin karena memang masalahnya lagi seperti ini nih, lagi panas-panasnya nih ya. Ya itu teman-teman langsung DM aja, japri aja, tanya, Anda ini kan mewakili sebagai apa dari organisasi ini, kenapa ngomongnya begini gitu. Tujuannya gue ngomong seperti itu tuh bukannya gue bilang oh baper, enggak teman-teman. Maksudnya adalah nih ya,
Masalahnya ada di sini teman-teman. Nih ya, problem yang mau kita selesaikan ada di sini. Tolong ketika memang ada masalah kecil-kecil yang keluar akibat dari permasalahan yang besar ini ya, dipendem aja dulu. Tujuannya tuh biar apinya nggak nyebar kemana-mana, nggak jadi bola salju, nggak jadi bola liar gitu. Ya intinya tujuannya biar masalahnya cepat selesai lah, begitu loh. Saran dari gue sih seperti itu gitu. Kenapa gue bilang seperti itu ya? Karena gue juga pernah mengalami hal yang sama. Ya gue pernah ada di posisi orang yang protes dan gue pernah ada di posisi orang yang diprotes gitu. Jadi setidaknya gue mulai sedikit-sedikit bisa memahami ya, oh kalau misalkan jadi orang yang diprotes ini perasaannya seperti apa, bingungnya kayak apa. Sedangkan posisi dari teman-teman yang protes, gue juga paham keselnya seperti apa, marahnya seperti apa. Di dua belah pihak di sini gue bener-bener paham lah, gitu. Nah jadi saran dari gue adalah ya teman-teman coba aja mungkin bikin grup nih dari teman-teman yang memang bermasalah aja gitu ya, yang memang bermasalah atau yang mau protes. Ini jangan sampai nanti berdiskusi dengan terlalu banyak orang yang tidak punya kepentingan atau tidak punya kapabilitas, nanti yang ada ngomporin nih. Ngomporin, ya berdiskusi aja, ya abis itu coba cari siapa orang yang bisa diajak berdiskusi dari pihak asosiasinya atau organisasinya, ajak ketemu aja, ngopi aja, ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Karena gini teman-teman, kita nggak bisa nutup mata ya. Organisasi pasti butuh anggota. Anggota juga butuh organisasi. Ya. Terlepas dari organisasi dan anggota, kita semua ini ada di industri yang sama. Maksud gue sebisa mungkin nih, jangan ada ribut-ribut, musuh-musuhan, sensi-sensian gitu. Kalau memang lu mau ada masalah, selesaikan secara profesional aja nih. Oke, jangan pribadi ke pribadi, jangan nih, jangan. Sebisa mungkin jangan lah. Itu hal yang memang masih gue belajar nih. At least gue masih belajarin. Kalau memang gue ada masalah sama orang ini, tapi berhubungan dengan hal yang profesional atau urusan kerjaan, gue tidak mau menggabungkan ke, wah gue benci sama dia karena pribadinya gini. Enggak, jangan teman-teman. Ya, sama sekali jangan. Jadi fokus ke masalahnya aja apa. Kalau memang ada percikan-percikan sedikit nih dari masalah, efek dari masalah ini, kalau yang memang dirasa masih bisa ditoleransi, dipahami, ya sudah. Ya, dipendem aja, tidak usah di-up di masalah yang ini juga. Tujuannya apa? Tujuannya satu, biar masalah ini kelar gitu ya. Dari yang protes ini mendapatkan jawaban yang memuaskan juga. Ya, dari sisi penyelenggara di sini juga bisa dapat pelajaran bagaimana supaya tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai terjadi lagi penyelesaiannya harus seperti apa. At least itulah. Ya karena balik lagi ujung-ujungnya nanti kalian dan kita ini akan barengan terus gitu. Karena kita masih di industri yang sama gitu. Kecuali nanti ada yang bikin kebun di planet. Nah, gitu ya, ngopinya di planet itu mungkin udah bye-bye. Gitu, selama masih di bumi ya kan bareng-bareng ya udahlah, nggak usah terlalu saling kesel-keselan, ribut-ributan gitu. Intinya lebih ke profesional aja gitu ya. Lalu pesan buat para wartawan Sambar Geledek, halo brother ya, ditahan-tahan lah ya, jangan jadi wartawan Sambar Geledek yang tukang nyirem bensin habis itu kabur ya, kurangin gitu. Nanti kalian itu bisa jadi apa ya, bisa jadi bensin supaya orang-orang lain itu ada beberapa orang yang dihakimi gitu. Jangan teman-teman ya. Karena yang gue percaya, at least gue ya, gue percaya yang namanya hukum karma nih. Ya kalau gue jahat sama orang, gue menghakimi orang, gue segala macam itu sama kayak gue lagi ngelempar bumerang. Nah, bumerang itu muter, ngenain orang segala macam tapi ntar balik. Nah pertanyaannya kapan baliknya ke lu? Tinggal tunggu waktu aja. Ya jadi sebisa mungkin jangan lempar bumerang. Ya. Nah mungkin di sini teman-teman yang tahu permasalahannya seperti apa, terus mungkin perkembangannya seperti apa, boleh tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar juga, kita bisa sharing juga. Nah gue nggak tahu ya, ini videonya gue upload kapan, apakah di minggu depan atau minggu depannya lagi ya, kita lihat aja nanti gitu ya.
Intinya itulah. Ya, akhir kata nih dari gua, semoga dari kedua belah pihak nanti mendapatkan jawaban yang memuaskan, tidak ada yang dirugikan, dapat win-win solution, dapat jalan tengah, dapat pelajaran masing-masing juga supaya nanti ke depannya ini tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.